Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan perkuliahan mata kuliah perbandingan administrasi negara. Shalawat beriringkan salam tak lupa kita ucapkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, perkenalkan nama saya Febrian Arga Wahyudi dengan nomor NIM 19042058. Pada kesempatan pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 5-6 pada bagian 1, yaitu mengenai materi metode dalam perbandingan administrasi negara. Secara umum, metode perbandingan administrasi negara itu terbagi atas 4. Yang pertama, yaitu metode deduktif. Yang kedua, metode induktif. Yang ketiga, metode tradisional. Dan yang terakhir, metode formulasi teori bentuk tengah. Mungkin untuk uraian dari keempat metode tersebut, insya Allah akan saya jelaskan. Kita langsung saja masuk pada metode yang pertama, yaitu metode deduktif. Metode deduktif yaitu suatu metode berpikir yang menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat khusus. Jadi, sistem berpikirnya dari umum ke khusus. Metode deduktif didasarkan pada pula metode empiris karena fakta-fakta yang dipergunakan berdasarkan kenyataan aktual dan dialami secara langsung oleh si pemakainya. Metode deduktif berhubungan dengan metode induktif. Bahkan tanpa peran serta metode induktif, metode deduktif tidak dapat dipergunakan. Karena kedua metode ini bersifat komplementer, saling melengkapi. Dengan metode ini, cara pengambilan pembuktian melalui jalan pemikiran dalil-dalil atau anggapan dasar yang kebenarannya telah dianggap sebagai sesuatu yang mutlak. Lalu lanjut kita masuk pada metode yang kedua, yaitu metode induktif. Metode induktif yaitu metode berpikir dalam menarik kesimpulan dan prinsip khusus, kemudian diterapkan pada sesuatu yang bersifat umum. Jadi, perlu kita ketahui bahwa cara berpikirnya metode induktif ini dari sesuatu hal yang bersifat khusus ke umum. Berbeda dengan metode deduktif tadi, di mana cara berpikirnya dari prinsip-prinsip umum menjadi sesuatu yang bersifat khusus. Lanjut kita masuk pada metode yang ketiga, yaitu metode tradisional. Metode tradisional merupakan metode yang sudah ada dan dipakai dalam studi perbandingan ilmu politik dan pemerintahan pada waktu itu. Nah, ciri-cirinya yaitu legal, formal, institusional, struktural, dan fungsional sangat kental. Upaya untuk memperbaiki metode pinjaman ini dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan perbandingan administrasi negara, baik sebagai suatu keseluruhan ataupun pada aspek-aspek tertentu saja. Kelemahan pendekatan tradisional antara lain, yang pertama, tidak semua lembaga yang ada di barat terdapat juga di negara lain, terutama pada negara sedang berkembang. Yang kedua, mungkin ada kesamaan dalam struktur, tapi mungkin fungsi masing-masing berbeda. Yang ketiga, di dalam berbagai sistem politik pasti dapat ditemukan fungsi yang sama, meskipun dilakukan oleh lembaga yang berbeda dengan cara yang berbeda pula. Kelemahan lain yang terkait dengan metode ini menurut Breakwaldo adalah bahwa perbandingan administrasi bersifat kulturborn atau terikat pada kebudayaan tertentu, legalistik dan formalistik, deskriptif, tidak mendalam, dan tidak betul-betul komparasi. Nah, jadi kelemahan yang paling utama adalah terikat pada kebudayaan tertentu. Sehingga jika terikat pada kebudayaan tertentu, tentu hal ini tidak bisa diterapkan ke perbandingan administrasi negara yang lain gitu.
Metode perbandingan legalistik dan formalistik memberikan perhatian kepada lembaga-lembaga politik, pemerintahan, dan administrasi negara yang ditentukan secara formal berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena perhatiannya diutamakan kepada yang formal, maka yang diperhatikan adalah lembaga-lembaga politik dalam keadaan yang statik sehingga mengabaikan hubungan dengan konteksnya. Dengan perkataan lain, melepaskan hubungannya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang melingkupi, padahal setiap struktur hanya dapat dipahami dengan sebaik-baiknya jika dipelajari jalinan hubungannya dengan kondisi ekologinya. Metode perbandingan yang bersifat deskriptif merupakan cara perbandingan dengan cara jalan hanya menggambarkan atau melukiskan saja. Kelemahannya adalah tidak mengarahkan pada analisis tertentu, sehingga hasilnya tidak dapat dipergunakan untuk memberikan kejelasan. Dan lebih jauh lagi, tidak dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara umum. Kelemahan yang terakhir yaitu metode perbandingan tradisional tidak cukup mendalam sehingga tidak berhasil menemukan kesamaan dan perbedaan dalam fungsi dari sistem politik yang diperbandingkan. Mungkin itu saja terkait metode yang ketiga. Kita lanjut pada metode yang keempat, yaitu metode formulasi teori bentuk tengah. Nah, metode ini merupakan metode yang dikemukakan oleh Farrell Heidi yang merupakan kritik atau pilihan lain dalam menggunakan alat bantu model. Menurutnya, model umum dianggap terlalu luas dan membutuhkan biaya, waktu, dan sebagainya yang relatif besar. Metode ini berusaha mengadakan atau melakukan studi perbandingan dengan mempergunakan aspek tertentu yang dipandang representatif bagi keseluruhan sistem administrasi negara sebagai alat perbandingan. Menurut metode ini, tidak perlu mengkonstruksi model keseluruhan sistem administrasi, melainkan dengan cara menentukan aspek tertentu dari keseluruhan sistem administrasi yang representatif sebagai alat perbandingan. Model bentuk tengah memangkas dalam dua hal, yaitu aspek administrasi diwakili birokrasi dan aspek non-administrasi atau lingkungan yang diambil yang paling kuat atau dominan, yaitu aspek atau sifat faktor sistem politik. Pemilihan terhadap aspek tertentu pada birokrasi karena dipandang sebagai struktur yang dapat mewakili secara representatif sistem administrasi. Birokrasi juga dipandang dapat memenuhi persyaratan sebagai struktur organisasi dalam pemerintahan negara, atau dengan perkataan lain, sebagai struktur organisasi negara yang dapat dikemukakan di dalam berbagai sistem politik yang ada di belahan dunia manapun, baik yang bersifat tradisional maupun yang sudah maju atau modern. Ya, mungkin itu mengenai 4 metode dalam perbandingan administrasi negara, sehingga dapat kita pahami dari keempat metode ini ternyata memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Nah, namun pada intinya metode ini dipergunakan sesuai dengan kondisi dari negara yang ada. Ya, mungkin tidak bisa diterapkan secara bersamaan dan disamakan dengan kondisi negara lain. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.